Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah hadir semua dan kita berjumpa kembali dalam pelajaran PJOK, ya, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Mudah-mudahan anak-anak semua kita sehat, ya, dan kita bisa melakukan aktivitas mengenai permainan bola kecil, lebih khususnya adalah permainan softball. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah dari softball, memahami dan mempraktekkan teknik dasar permainan softball. Yang kedua, bermain softball. Ketiga, memahami pelaturan permainan softball. Keempat, memahami dan mempraktekkan pola pukulan, strategi, dan teknik permainan softball, serta memahami dan mempraktekkan pola penyerangan dan pertahanan. Teknik dasar permainan softball dimulai dari taktik. Taktik adalah suatu usaha atau siasat dari suatu regu yang diterapkan dalam pertandingan dengan tujuan memperoleh kemenangan. Taktik dapat dilakukan secara individu ataupun dalam bentuk kerja sama tim. Itu pengertian daripada taktik. Taktik ada beberapa macam, ya. Yang pertama adalah taktik penyerangan. Tugas diskut adalah memberikan tanda-tanda atau isyarat atau perintah kepada pemukul atau pelari base yang akan menuju base ke depannya dan base yang ditinggalkan agar dapat selamat serta memperoleh nilai. Yang kedua adalah taktik penyerangan yang sering digunakan oleh pemain softball. Yang pertama ke satu adalah pukulan tanpa ayunan, kedua pukulan dan lari, hit and run, yang ketiga adalah mencuri base, dan yang keempat adalah pukulan melayang. Nah, ini adalah taktik penyerangan yang ada atau yang sering dilakukan oleh pemain softball. Berikutnya, ya, yang tadi dikatakan adalah istilah mencuri base. Ya. Taktik steal adalah siasat yang dilakukan oleh pelari base. Keberhasilan siasat ini dipengaruhi oleh kecepatan dan kejelian pelari dalam pelepasan bola dari pitcher. Ya. Yang kedua adalah posisi penjagaan. Posisi penjagaan satu harus menguasai pelari, run down. Menguasai pelari pada base, lempar di atas kepala pelari. Ini yang seperti tampak di dalam gambar. Yang kedua adalah cara mematikan dengan pasti. Lemparan pada posisi sentral, yaitu yang ada di tengah, dan membuat mati dengan pasti, yaitu mengetiknya dan bola tersebut tidak dipukulkan ke lawan, tetapi cukup disentuhkan atau ditik, ya, sehingga ya lawan tidak merasa kesakitan dan tidak ada unsur balas dendam. Nah, berikutnya adalah ketiga, mati terpaksa, ya, force outs, yaitu membuat lebih dari satu mati. Yang kedua adalah mati terpaksa, itu adalah si pelari lebih dulu bola sampai ke base. Ya. Jadi pelarinya belum sampai kepada base tersebut, tetapi bola sudah tertangkap oleh regu penjaga. Nah, ini yang dikatakan mati terpaksa. Ya. Nah, bagaimana sekarang dengan cara melambungkan? Ya, cara penjaga melambungkan bola. Bola melambung biasanya menyilang ke beberapa posisi sehingga harus ada lebih dari satu pemain sebagai penjaga bola. Jadi penjaga bola setiap base itu adalah ada satu, ya, dan dibantu dengan yang lainnya. Satu adalah prioritas untuk clear fender. Ya, ini ada bola tertangkap. Kedua, prioritas outer render daripada infender. Dan yang ketiga adalah ya prioritas bagi infender lain daripada shielder atau pitcher. Nah, ini
seperti tampak di dalam gambar ya, yang sedang memainkan bola, ada yang menangkap, ada yang melempar, dan ada yang mematikan bola. Nah, berikutnya adalah prioritas untuk second baseman. Jadi pelari setelah memukul bola, ya, nah, setelah memukul bola baru dia melakukan berlari ya dengan secepat mungkin menempati ke setiap base ya. Kalau dia setelah memukul dan dia berhasil ke base tersebut, dia disebut dengan home run, ya ini dia memiliki nilai 1. Nah, ini bentuk-bentuk latihan ya, prioritas bagi pitcher, gerak lanjut pitcher, sukar untuk cepat bereaksi. Berikutnya adalah menyambung atau meneruskan. Ya. Dalam arti menyambung meneruskan itu apabila bola sudah tertangkap, dioperkan kepada penjaga base ya dari base 1 tertangkap dan mematikan dan dilanjutkan lagi kepada base kedua. Jadi sebelum pelarinya sampai ke tiang base, maka pemain tersebut dianggap mati. Nah, yang nanti kita rencanakan, tentunya dalam berlatih, kita bermain softballnya menggunakan pelaturan yang dimodifikasi. Ya. Bentuk-bentuknya adalah bermain dengan teknik gerakan bola lambung, ya. Terus bermain dengan teknik gerakan pukul bola dan dilambungkan ke arah badan ke samping, dan itu adalah merupakan teknik-teknik di dalam permainan softball. Sekilas harus kalian ketahui tentang peraturan permainan softball. Pemain, pelatih, manajer, atau anggota tim lain tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang dianggap menghina atau merendahkan derajat pemain lawan. Dua orang untuk masing-masing tim pelatih tidak boleh memberikan instruksi langsung kepada anggota timnya waktu giliran memukul. Yang ketiga, hukuman penalti atas pelanggaran yang dilakukan pemain secara dikeluarkan dari pertandingan dan lapangan permainan. Ya. Nah itu diantaranya yang saya sampaikan mengenai cara bermain softball dan aturan ya secara sederhana ya. Mudah-mudahan ya kita ke depannya untuk bisa mempraktekkan pelajaran softball ini dengan dimodifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tetap sehat dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.